Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Kali ini Ana ingin mengangkat satu tema yang mungkin tema yang sedikit lebih santai tapi butuh jawaban. Karena ada banyak subhat yang ditanyakan ke Ana terkait permasalahan ini, yang Ana menganggap masalah ini perlu juga diketahui oleh kita semua agar jangan sampai subhat masuk dalam jiwa kita. Perkara yang akan Ana bahas kali ini adalah sebuah pertanyaan, bahwa kita semua telah tahu sujudnya manusia kepada selain Allah itu termasuk syirik, bahkan syirkul akbar. Prinsip dasarnya seperti itu. Lalu mulai muncul subhat. Jika sujud kepada selain Allah itu termasuk syirik, mengapa dulu Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam? Dan juga satu kasus lain, yaitu dulu orang tua Nabi Yusuf dan saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Andai kata ini termasuk syirik, bagaimana mungkin Allah memerintahkan kesyirikan? Bahkan terkadang di antara mereka lalu ada yang mencari celah bahwa sujud kepada selain Allah, misalnya sujud kepada syekh dan sebagainya, seakan-akan mulai mencoba mencari rukhsah dengan melemparkan subhat-subhat semacam ini. Maka atas dasar itu Ana perlu menjelaskan persoalan ini agar bisa dipahami dengan benar. Saudaraku, ada dua kasus yang diangkat dalam Quran, itu sekurang-kurangnya yang Ana ketahui, terkait sujudnya manusia di luar sujud kepada Allah. Yang pertama tadi, perintah Allah kepada para malaikatnya, plus di dalamnya adalah iblis, agar mereka sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Hal ini Allah ungkap dalam ayatnya yang mulia surah Al-Baqarah 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, plus di dalamnya ini mencakup juga iblis. Usjudu li Adam, sujudlah Anda semua kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam, illa iblis, selain iblis. Aba wastakbaru, iblis tidak mau, dia enggan menaati perintah Allah untuk sujud pada Adam. Wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis termasuk golongan atau kelompok yang kafir. Saudaraku, ada satu yang menarik. Justru seorang yang kufur kepada Allah, yakni Al-Hallaj, dalam kitabnya At-Tawasin mengatakan, maka fi ahli sama'i muwahidun mithla iblis, katanya. Na'udzubillah. Terkait kasus tadi yang Allah mengkafirkan iblis karena tidak mau sujud kepada Adam, dikafirkan oleh Allah. Tapi kata Al-Hallaj, ya, di kolong langit ini tidak ada satupun ahli tauhid yang lebih hebat tauhidnya dibandingkan iblis. Apa alasannya? Sebab katanya sebetulnya iblis ini enggak mau sujud kepada Adam karena tauhidnya saking mantepnya. Iblis tahu tidak boleh sujud kepada selain Allah. Makanya walaupun Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis enggak mau. Justru Al-Hallaj, seorang yang telah dikafirkan oleh para ulama, menganggap pembangkangan iblis ini justru oleh dia ditafsirkan sebagai bukti betapa mantapnya tauhidnya iblis. La haula wala quwwata illa billah. Ini dikarenakan Al-Hallaj ini tentu saja orang yang telah dikufurkan oleh banyak ulama
dan dia orang yang tidak mengerti tentang tauhid, macam-macamnya, jenisnya, termasuk dalam perkara ini yang nanti maka akan ana paparkan. Jadi kasus pertama yang diangkat dalam Quran, peristiwa sujudnya antar makhluk, yaitu pertama tadi malaikat dan iblis saat diperintah sujud kepada Adam. Inilah yang mereka lalu mengatakan, bagaimana mungkin sujud kepada selain Allah dinyatakan kafir, sementara pada ayat ini Allah kok menyuruh makhluknya sujud kepada makhluk lain. Yang kedua, ya, yang terkait masalah ini, kasus sujudnya orang tua Nabi Yusuf, ya, juga saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang. Saat ketemu Nabi Yusuf setelah lama tidak berjumpa, ayatnya cukup panjang, anak potong terkait masalah ini. Maka diantaranya di dalam pertemuan itu Allah ungkap dalam surah Yusuf ayat 100, wa kharru lahu sujada. Mereka semua, yaitu kedua orang tua Yusuf dan saudara-saudara Yusuf, semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini katanya kalau ini sujud kepada Nabi, ya kesirikan. Selain Allah itu syirik. Tentu Nabi Yusuf mencegah hal itu. Buktinya ini terjadi dan Nabi Yusuf tidak mengingkari. Bagaimana akan dikatakan sujud kepada selain Allah itu mutlak kesyirikan? Maka ikhwan, perlu anda sampaikan, ulama sebenarnya telah cukup lama menjelaskan ini, bahwa sujud kepada selain Allah itu, tepatnya sujud, ada dua jenis. Pertama, sujud ibadah. Sujud ibadah itu yaitu sujud yang diniatkan sebagai taqarrub, peribadatan kepada Allah. Maka sujud ibadah ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun selain Allah. Itu dari awal Allah menciptakan langit bumi pun ini berlaku. Semua syariat, kalau sujud ibadah total tidak boleh. Belum pernah satu kali pun Allah mengizinkan sujud ibadah pada selain Dia di zaman apapun. Bahkan di dari zaman kisah Nabi Adam, kasus malaikat diperintah sujud kepada Adam, itu bukan sujud ibadah. Jadi sujud apa? Nanti akan Anda jelaskan sujud yang kedua. Yang jelas Anda pengen sampaikan dulu sujud pertama. Sujud ibadah tidak pernah dibolehkan dalam syariat manapun. Sebab ibadah selamanya di zaman apapun selalu hanya boleh karena dan untuk Allah semata. Makanya di zaman dulu, tak kala ada sekelompok kaum yang menyembah matahari, menyembah bulan, ini sudah muncul bahkan sejak sebelum diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok orang nyembah matahari, nyembah bulan. Apa yang Allah katakan? Lihat dalam surah Fussilat ayat 37. Sekaligus ayat ini untuk menjelaskan jenis sisi sujud ibadah yang gak boleh. Dia Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan malam, siang, matahari, dan bulan. Allah adakan, termasuk matahari, bulan. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu apa yang Allah katakan? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Tapi ingat, jangan sekali-kali kalian sujud, baik itu pada matahari maupun pada bulan. Lalu wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Tapi hendaklah kamu sujud kepada Allah saja yang telah menciptakan tadi
matahari bulan. Sujudnya kepada Allah, jangan kepada matahari, jangan kepada bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Antum lihat ujung ayatnya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya beribadah, ta'budun kepada Allah. Ini makanya dari sisi ini ulama mendefinisikan sebagai sujudul ibadah. Sujud yang begini di masa apapun nggak boleh, bahkan sampai pun ya di masa sebelum diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya sujud peribadatan tidak itu ke matahari, tidak itu ke bulan, tidak ke apapun, tidak boleh. Bahkan itu kekafiran yang nyata. Jika ini telah dipahami, maka untuk lebih memperkuat sujud ibadah ini memang tak boleh dilakukan selain pada Allah, kita bisa lihat dalam surah An-Najm ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillah, sujudlah kepada Allah saja, wa'budu, dan sembahlah Allah saja. Ayat ini sisi pendalilannya menghubungkan konsep usjudu lillah, sujud kepada Allah, dengan dan beribadahlah kepada Allah. Jenis yang lalu didefinisikan ulama sebagai sujud ibadah. Tidak boleh di zaman apapun, di masa apapun, sejak dari awal, tetap ini syirik dan tidak boleh. Allah tidak pernah meridhoi sujud ibadah kepada siapapun selain kepada dirinya semata. Jika sudah dipahami, sekarang kita masuk jenis sujud kedua yang disebut sujud tahiyah atau takriman, penghormatan atau pemuliaan. Untuk menghormati, untuk memuliakan. Di antara yang masuk jenis sujud ini untuk memuliakan, sekedar memuliakan, tapi bukan mengibadahi tadi. Kalau peribadatan total nggak boleh, sudah nggak pernah ada. Tapi kalau sujud penghormatan ini pada zamannya boleh, tapi nanti akan berakhir di masa yang akan Anda rinci di bahasan selanjutnya. Sebagai contoh, saat Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, yang ayatnya tadi Anda sampaikan di awal, yaitu surah Al-Baqarah ayat 34, usjudu li Adam, di Adam, sujudlah kalian semua pada Adam. Maka seluruh ulama berijma bahwa sujud yang dimaksud ayat ini adalah sujud pemuliaan, penghormatan, dan bukan sujud peribadatan. Ana akan sampaikan salah satunya dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau tafsir Al-Qurtubi, juz 1 halaman 437. Di situ disebut perkataan ulama terkait sujudnya malaikat kepada Adam. Itu Allah perintahkan fa'amiru bisujud. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam lah takriman, sebagai pemuliaan. Bahkan secara pasti Ibnu Jarir mengatakan ini sudah ijma, bukan sujud peribadatan. Di mana beliau dalam lanjutannya, yaitu dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 1 halaman 437 mengatakan, ya, waqtalafan nasu fi kaifiyati sujudil malaikah li Adam. Ulama memang masih berselisih. Sebetulnya cara sujudnya malaikat ke Adam ini gimana? Apa sujud kayak kita sujud sholat atau sujud bagaimana? Itu memang ulama juga masih beda pendapat cara sujudnya. Ini tidak terlalu penting kita bahas. Tapi mari kita lihat paragraf selanjutnya. Ba'da ittifaqihim, setelah ulama seluruhnya sepakat ala annahu lam yakun sujuda ibadatin, bahwa hal itu bukanlah sujud ibadah. Ulama masih sepakat ini bukan sujud ibadah, hanya sujud takriman, pemuliaan. Pada saat itu sujud
penghormatan kepada makhluk dalam bentuk sujud masih dibolehkan. Salah satunya ini, bahkan itu sudah disebutkan oleh ulama. Ini tapi bukan sujud ibadah, ijma ulama. Nggak ada yang mengatakan itu sujud, perintah sujud ibadah. Ya, demikian pula saat menafsirkan kisah sujudnya ayah ibunya dan saudaranya Nabi Yusuf kepada Yusuf tadi yang di awal Anda sampaikan, maka berkata Imam At-Tabari, qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid saat menafsirkan bahwa ayah, ibu dan saudaranya Nabi Yusuf semua saat ketemu awal dengan Nabi Yusuf tengkurap sambil sujud, maka dikatakan dzalika as-sujudu tasyrifa, itu sujud pemuliaan saja. Kama sajadatil malaikah li Adam tasyrifatan, ini sama seperti saat sujudnya para malaikat kepada Adam, itu juga sujud pemuliaan. Laisa bisujudi ibadatin, bukan masuk kategori sujud peribadatan. Tafsir Ibnu Jarir juz 16 halaman 269. Kalian cak, mau nih kita gini ki, aduh, nambah ngetek cak listrik. Kalau di stop dikit. Nah, dengan penjelasan tadi, sekarang kita jadi tahu bahwa sekali lagi sujudnya malaikat kepada Adam sebagaimana yang Allah perintahkan itu hanya sekedar sujud takriman, pemuliaan atau tasyrifan, sekedar sujud penghormatan saja, bukan sujud peribadatan. Jika ini telah dipahami, ini juga kita sekarang jadi tahu bahwa dalam kasus sujudnya orang tua dan saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf juga hanya menunjukkan penghormatan, sujud penghormatan yang pada zaman itu masih dibolehkan. Yang pasti itu bukan sujud peribadatan. Dengan demikian amat sesat apa yang dikatakan Al-Hallaj yang di awal Anda isyaratkan, bahwasanya iblis tidak mau sujud kepada Adam karena tauhidnya mantap. Ini karena orang ini nggak ngerti ada jenis sujud yang itu hanyalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah yang di saat-saat tertentu, yaitu sampai saat yang nanti akan Anda jelaskan, yang pasti nanti di zaman Nabi kita sujud itu tidak lagi berlaku. Jika ini telah dipahami, kita sekarang masuk pada penjelasan tentang penghapusan sujud tahiyah atau penghormatan kepada orang sesama makhluk dengan cara sujud. Di syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu diharamkan mutlak, tidak boleh, total. Jadi yang ana maksud, kalau di awal sujud kisah Adam diperintahkan sujud kepada malaikat, diperintah sujud kepada Adam, itu cerita lampau. Kemudian di zaman Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf yakni Yakub alaihi salatu wassalam dan ibunya yaitu istrinya Nabi Yakub dalam hal ini juga saudaranya Nabi Yusuf, semua sujud kepada Nabi Yusuf sebagai sujud penghormatan. Itu masih boleh di zaman itu. Lalu apakah hal itu masih terus berlangsung boleh sampai pun zaman kita? Maka sebetulnya ikhwan, ulama telah sepakat
bahwa sejak saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diberi syariat oleh Allah, maka penghormatan antar makhluk dengan cara sujud sudah dimansuh, diharamkan total. Kita nggak usah cerita lagi sujud ibadah. Kalau sujud ibadah tadi zaman apapun nggak boleh, tapi sujud penghormatan pun yang tadinya di zaman Nabi Yakub masih boleh. Sejak zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sujud menghormati orang dengan cara sujud, walaupun niatnya bukan untuk mengibadahi, sekedar menghormati, ini haram mutlak hukumnya. Mana dalil yang menunjukkan ini? Mari kita lihat satu hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Abi Aufa, yang menceritakan bahwa suatu ketika Mu'adz radhiyallahu anhu saat menjumpai Nabi ingin sujud di hadapan beliau. Hal ini dilakukan setelah Mu'adz melihat penduduk negeri lain, yaitu penduduk negeri Syam, ya, sujud kepada para pendetanya, ya, jadi kepengen, ya, maka ketika itu ingin dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi langsung mengingatkan, fala taf'alu, jangan sekali-kali kamu berani melakukan ini. Bahkan dia mengatakan, fa inni law kuntu amirun ahadan ayyasjuda li ghairillah, sungguh andai kata seseorang itu boleh sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinyatakan hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hasan sahih dalam Sahih Ibnu Majah 1515. Ikhwan, hadis ini sebetulnya ada beberapa ulama yang berselisih pendapat, tetapi dalam prinsipnya hadis ini adalah benar insya Allah, karena banyaknya jalan periwayatannya. Terutama lagi dalam ujung hadis ini juga telah dinyatakan sahih oleh para ulama. Ikhwan a'azanillah wa iyyakum, dalam redaksi Ahmad 12.614 dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' 7725. Redaksinya la yasluhu li basyarin ayyasjuda li basyar, tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia lain, nggak boleh, ya. Ini yang redaksi Ahmad. Apa sisi pendalilan dari hadis ini? Ada beberapa sisi pendalilan. Pertama, kebiasaan penghormatan kepada yang layak dihormati, semisal pendeta, raja, itu dari dulu-dulu sudah ada dengan cara sujud gitu, ya. Bahkan dulu para pemuka-pemuka Kisra dan raja-raja orang kafir, rakyatnya menghormati dengan cara sujud kepada rajanya. Juga ada yang sujud kepada pendetanya. Namun Nabi kemudian melarang perkara ini. Yang jadi inti masalah, jika sujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang, terhitung saat syariat beliau diutus. Bagaimana orang yang sujud atas nama menghormati kiai, ustadz, syekh, habib dan sebagainya? Allahul musta'an. Tidak diragukan lagi, tindakan ini haram, bahkan dikhawatirkan dapat menjurus pada kekufuran. Andai boleh, sudah lebih layak orang sujud atau sahabat sujud kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ini sudah tidak boleh,
Maka Nabi pun mencegah dari perbuatan semacam ini. Dan yang lebih memperkuat sisi pendalilan dari hadis ini, kita tahu ibadah teragung bagi seorang istri diantaranya adalah dia taat pada suami. Kemudian Nabi sampai menggambarkannya, andai kata, karena menggambarkan pentingnya ketaatan seorang istri pada suami dalam hal yang ma'ruf. Andai kata sujud pada selain Allah boleh, sudah dari dulu aku perintahkan istri sujud pada suami. Tapi karena ini nggak benar, tidak boleh, maka hal ini tentu tidak dibolehkan dilakukan. Hanya menggambarkan betapa tingginya nilai ketaatan istri kepada suami. Nabi sampai menggambarkan kalau saja sampai ya boleh sujud kepada selain Allah, maka syariat yang berlaku adalah istri sujud kepada suami. Tapi sekali lagi itu pun tidak boleh. Maka jika seorang istri, di mana salah satu ibadah agungnya istri adalah taat pada suaminya dalam hal yang ma'ruf, yang sampai di hadis ini digambarkan tadi, maka bagaimana kalau yang di luar istri kepada suami, seperti murid kepada syekhnya, kepada ustadznya, tentu akan kalah posisinya dibandingkan istri kepada suami, yang nasnya bahkan diberikan nas khusus. Dan bahkan para ulama mengatakan seorang istri, andai kata ada dua pilihan yang kontradiktif, satu sisi dia harus taat kepada suami, satu sisi kepada orang tua perempuan ini, kemudian dia memilih dua pilihan ini harus salah satu yang diunggulkan, maka istri harus lebih taat pada suami dalam hal yang ma'ruf, lebih didahulukan, saking besarnya perintah ketaatan. Tapi itu pun sekali lagi, jangan kalian sujud kepada suami, karena syariat telah menghapus bentuk penghormatan manusia ke manusia lain siapapun dia, tidak itu Nabi, apalagi yang dibawa Nabi, syekh, kiai, habib, ustadz. Bentuk penghormatan dengan cara sujud haram, sudah tidak berlaku. Itu hanya berlaku di zaman-zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, masih berlaku seperti tadi di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Terus ya, tapi setelah Nabi kita ini tidak berlaku lagi. Ibaratnya SK-nya sudah diganti dengan SK baru. SK lama dinyatakan batal. Atas dasar inilah Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan as-sujud lillahi wahdah. Sujud itu hanya untuk Allah yang esa. Wa syariatu Muhammad alaihi salatu wassalam hiya akmal asyara'i wa atqa. Dan syariat Nabi Muhammad SAW itu sesempurna-sempurnanya syariat. Fala yajuzu fiha sujud li ghairillah. Maka tidak boleh sujud kepada selain Allah. La tahiyatan wala ibadatan. Sujud sekedar penghormatan tidak boleh. Sejak syariat Nabi kita nih, nggak boleh. Wala ibadatan, apalagi sujud peribadatan. Amal ibadah falatas illallah wahdah. Kalau sujud ibadah tidak sah kecuali ya hanya kepada Allah yang esa. Fi jami'i syara'i, semua syariat dari zaman awal nih, Nuh alaihi salatu wassalam sampai terakhir Nabi kita, kalau sujud ibadah tetap semua syariat menetapkan hanya untuk Allah. Ya, walakin kana sujud fi ma madza yasta'mal tahiyatan wa ikraman. Tapi kalau sujud penghormatan itu masih berlaku. Ya, seperti tadi disebutkan nasnya. Kalau sujud penghormatan sampai pada zaman juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu masih berlaku, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Intinya ikhwan, bukan ini yang mau jadi fokus bahasan anak kali ini. Ya, tapi ingin sedikit memberikan penjelasan kepada kita
untuk mengatasi syubhat yang sering dilontarkan ahli syubhat. Katanya, bagaimana mungkin sujud kepada Allah itu dinyatakan syirik, padahal Allah dulu memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, dan kisah kedua orang tua dan saudara Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka menganggap tidak mesti sujud kepada selain Allah itu haram. Ya, sekarang kita tahu, setelah kita paham, ya, mana sujud ibadah, mana sujud pemuliaan, kapan sujud pemuliaan itu berlakunya, sejak mulai kapan, sekarang kita jadi dengan mudah menempatkan kasus ini, sehingga kita tidak terkena syubhat lagi khususnya terkait ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.